kita udah melewati banyak banget industri ya. Kita udah banyak Herman industri IT, industri perdagangan, industri apa. Gue juga walaupun masih itu ya travel ya, industri travel, kita juga travel industri. Banyak hal gue juga mempelajari secara tidak langsung dan secara kulit-kulitnya tentang industri logistik, pengiriman, supply chain. Gue pengen belajar banyak hal gitu dan dulu pernah belajar bikin kopi. Tapi juga dikit-dikit juga cari tahu perkebunan kayak gimana, pertanian. Gue punya keluarga, gue berapa kali sempat ngomong di podcast gue juga di beberapa episode di season-season sebelumnya. Gue bilang keluarga gue punya perkebunan kelapa sawit. Jadi terakhir tahun 2020 dan sebelum 2020 tahun 2017 gue ke kebun kelapa sawit keluarga. Pelajarin juga, walaupun gue orang teknologi, tapi gue juga mempelajari gimana sih dunia perkebunan, plantation. Gimana sih dunia plantation. Kalau gue punya privilege bisa akses pabrik kelapa sawit, gue juga akan lihat tuh gimana sih proses manufaktur dari buah menjadi minyak mentah. Gue pengen pelajarin, maksudnya bukan rakus, tapi dunia itu kita jangan membatasi diri gitu ya. Betul. Kalau kita senang, tertarik, berminat melihat dunia lebih luas lagi, kenapa enggak mempelajari itu? Maksudnya kita tetap harus punya spesialisasi. Spesialisasi kalian apa? Spesialisasi kalian pertanian kah? Spesialisasi kalian tentang kedokteran kah, healthcare kah, ilmu sosial kah, atau teknologi atau manufaktur, tapi dunia-dunia yang lain juga kalian harus tahu supaya kalian nggak dibodoh-bodohin dan nggak gampang dibikin berita hoax dan segala macam. Gitu sih. Ya kurang lebih gitu dulu deh. Jadi jangan bangga kalau kalian cuma jadi konsumen. Jangan over proud. Maksudnya boleh kalian ngebahas, boleh kalian pelajarin, boleh kalian excited dengan AI, dengan Gen AI, ChatGPT, DeepSeek, dan software-software yang menghasilkan AI yang kalian tahu. Tapi kalian harus tahu resiko-resikonya. Kalau kalian pakai itu, kalian tahu, kalian pasti akan dieksploitasi oleh produk itu. Sama halnya seperti software-software, sistem-sistem aplikasi yang tanpa AI sebelumnya kayak Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. YouTube itu gue berguna banget buat kita ya. YouTube dan Google tuh berguna banget buat kami karena kita banyak mengetahui banyak hal, kita bisa memecahkan masalah atau tips-tips tutorial apa gitu. Dulu kita kalau mau jalan-jalan cari tips-tips penginapan, tips kuliner, tips transportasi bisa dari YouTube, Instagram. Tapi kita juga tahu waspada, jangan sampai kita overconsumption dengan itu. Kalau enggak kita akan jadi korban, akan dimakan oleh softwarenya itu sebagai kita dieksploitasi, kita nanti gak sehat, susah tidur segala macam, banyak lah. Nanti boleh lu sampaikan lagi. Jadi ya supaya hidup kalian balance lah gitu dan jangan dimanja. Ini otak tuh diciptakan oleh Tuhan itu supaya dilatih terus setiap waktu ya. Betul. Supaya kalian nggak nanti kalau udah tua nggak Alzheimer, nggak pikun, nggak kena demensia dan sebagainya. Otak itu justru makin sehat kalau dilatih, makin sehat. Ya belajar, baca buku, nulis itu penting buat melatih otak dan membuat otak tetap sehat. Nulis, baca buku bukan yang itu ya, bukan yang dari handphone apa PDF yang itu, tapi baca buku atau mungkin yang lebih secara fisik ya. Fisik atau kalau di luar negeri pakai Kindle mereka. Kindle itu layarnya dia nggak biru, nggak blue, jadi nggak bikin mata sakit, nggak bikin mata cepat minus. Makanya Amazon Kindle tuh kan. Tapi ya bagusnya sih ya buku bacaan aja gitu. Biar lebih sehat. Ya maksudnya ngomongin ini maksudnya buat kalian balance lah, hidup balance. Ya, betul. Kita tuh generasi yang udah jenuh banget dengan digital. Screen, mau itu laptop, handphone, dari yang handphone smart, yang belum smart sampai yang smartphone, kita tuh udah jenuh dengan hal itu. Makanya kita di sini memproduksi konten apa, lebih banyak berproduksi dan berkreasi daripada mengkonsumsi karena kita udah capek, jenuh dan ya gitu. Jadi gue ada tambahan sedikit. Gue dulu tuh waktu gue kuliah IT ya man ya. Mindset gue dulu waktu gue kuliah IT, mindsetnya. Kenapa gue milih jurusan teknik informatika bukan sistem informasi? Karena teknik informatika harusnya kalau negara
dan masyarakat dan lembaga-lembaga yang stakeholder yang itu tahu tujuan negaranya pengen jadi negara maju. Lulusan-lulusan teknik informatika ini dituntut dan difasilitasi dan diarahkan untuk menciptakan software, menciptakan operating system semacam Windows, semacam Mac OS, Macintosh, semacam Linux itu. Terus kalau itu terlalu berat lah. Ya. Tapi bikin software tingkat tinggi, high teknologi, harusnya tuh kami tuh high teknologi, bukan kayak yang sekarang yang selama ini gua dan Herman kerjain. Kayak misalkan kita suruh bikin aplikasi aplikasi pembukuan, aplikasi inventory, itu tuh sistem informasi. Itu bagus banget. Tapi sebenarnya teknik informatika tuh buat bikin teknologi tinggi, untuk teknologi telekomunikasi, teknologi operating system, mungkin yang cukup kompleks tapi masih yang menjalar ke sistem informasi paling kayak bikin Facebook, YouTube, tapi itu kan canggih kan, itu yang versi canggih. Harusnya minimal bikin kayak gitu. Ya. Tapi nggak ada, kita nggak pernah menghasilkan itu. China udah bikin TikTok segala macam. Jepang di dunia industri software dia lemah, tapi mereka udah berprestasi. Betul. Bikin hardware, Betul. bikin TV dulu, bikin video player, bikin game. Game. Iya. Kita tuh harus luar bikin biasa. game. Nintendo, PlayStation itu teknologi tinggi sebenarnya, high teknologi kan. Itu kita nggak pernah bikin itu. Harusnya ke situ arahnya. Bukannya bagus sebenarnya jadi yang kayak IT consultant yang zaman sekarang, tapi Ya. itu tidak optimal sebenarnya, tidak maksimal. Best case-nya tuh idealnya tuh harusnya yang kayak yang gue sebut tadi, bisa bikin game yang tingkat tinggi Nintendo, PlayStation, bisa bikin Windows, bisa bikin Microsoft Office sejenis itu. Ya. Bikin Adobe ya kan. Mm-mm. Ya, tapi ya sudahlah gitu. Ya nikmatin aja lah. Tapi setidaknya kita sadar dan tahu kita mau kemana 10-20 tahun ke depan. Kita mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada dan memanfaatkan peluang-peluang yang baik. Bagaimana dengan kalian? Gitu. Silakan temukan journey dan potensi diri kalian lah gitu. Tapi ya itulah, waspadalah dengan jargon-jargon yang menyesatkan itu, yang over proud dan bikin kalian impulsif dan FOMO itu. Gua thank you for listening and watching Narazer Show. Kita ketemu di episode selanjutnya, episode berikutnya. Thank you. See ya.